Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dawani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji, puja, syukur, alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala macam nikmat. Pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, kita masih bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjid ini. Dan tentu kita wajib bersyukur. Bos, sudah ada iklan Pak, baru mulai, sudah ada iklan. Kita lanjut ya Pak, ada iklan yang lewat dulu. Baik Bapak Ibu, untuk kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sampaikan juga kepada para sahabat, kepada teman-teman beliau yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, seperti biasa pada pagi hari Ahad pada subuh kita melakukan kajian untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seputar agama kita. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan, mari kita bacakan dulu bersama-sama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini bersama kita Pak Ustaz Kamil. Beliau akan menyampaikan tema seputar wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi salah satu hal yang sangat penting juga pada kajian kita. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan Bapak atau Ibu untuk bertanya. Ada waktu untuk tanya jawab. Ada Pak Kamil, kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'dahu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para satid, para sepuh, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian subuh pagi, dan pada pertemuan kali ini melanjutkan kajian tentang munakahat. Yang dalam pertemuan ini kita mengangkat tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak semua perempuan itu boleh dinikahi. Tapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah bahwa perempuan itu bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haramnya untuk selamanya maupun haram sementara.
Perempuan yang haram selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Selamanya tidak boleh. Tapi perempuan yang haram sementara yaitu perempuan itu tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bila mana suatu keadaan berubah, ada hal-hal yang menjadikan dibolehkannya perempuan untuk menikahi, maka ketika itu haram sementara itu hilang dan menjadikan statusnya yang awalnya haram, maka perempuan itu boleh dinikahi atau halal dinikahi. Sebab-sebab perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya, yang pertama itu dikarenakan karena nasab, ya, keturunan. Kemudian yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Dalam hal ini digariskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma salaf. Bapak Ibu, sengaja saya baca ini. Ayatnya lumayan panjang. Dan dalam beberapa pertemuan kalau Bapak Ibu ikutin pandangan dari seorang mu'alaf itu. Siapa namanya? Felix Shaw itu ya diantaranya itu ya karena masuk Islamnya mencari pencarian tentang kebenaran, dari mulai dia itu mencari dari agama Katolik, Buddha sampai jadi agnostik, kemudian ketika itu sampai malam diskusi dengan Ustadz Fatikan kalau saya malam di Bogor akhirnya masuk Islam. Tetapi yang sangat menjadikan tentang kebenaran Islam dan ini ayat ini tentang perempuan-perempuan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulan. Ya manusia itu dalam kehidupan rumah tangga tidak asal aja, ada aturan-aturan. Dalam agama ini tidak ada. Ini diantara yang menjadikan bahwa Felix Shaw itu masuk Islam ini karena ini. Diharapkan bagi kamu, ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara perempuan. Orang kan? Ya. Ibu yang menyusui kamu, ibu yang menyusui, sesuatu, jadi ada ya sesuatu. Nanti kita akan nanti beberapa mungkin tolong ada Ustaznya ya, bagaimana kemudian sekarang itu muncul apa itu bang susul. Nah ya kan ada, iya apa namanya? Iya kan ada maksud persusuan dari seorang ibu, kemudian itu situ ada, kalau dulu kan kalau di Arab itu
ya seperti Nabi Muhammad itu kan beberapa hari langsung ibu susunya Halimah Sa'diyah gitu ya, 4 tahun gitu kan, ketahuan ya di siapa ketahuan itu. Tapi kalau sih ada bang susu kemudian iya siapa gitu kan, nah kemudian lagi anak yang kemudian siapa, nah ini persoalan juga kan. Kalau sekiranya tidak tahu tiba-tiba ketemu, nah sesuatu itu persoalan bagaimana gitu loh. Ini kan ya terjadilah hukum itu begitu berkembang. Kemudian mertua perempuan kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada dalam pemeliharaan kamu. Nanti dibahas juga ini. Bagaimana di sini karena di dalam Al-Qur'an itu anak tiri perempuan kamu ada tanda petiknya tuh. Yang ada pada pemeliharaan kamu. Ini kan dalam penjelasannya nanti bagaimana kalau anak tiri tapi kemudian sudah cerai dengan istri, dengan ibunya, tiba-tiba anaknya jauh gitu, bukan dalam pemeliharaan gitu. Ini dibahas juga. Yang ibunya telah lama digauli, tetapi kalau ibunya belum kamu gauli, tidak mengapa kamu kawin dengan mereka, istri-istri anak kandung kamu, dan tidak boleh kamu memadu. Dan tidak boleh kamu memadu 2 orang perempuan saudara sekandung. Tidak boleh. Tapi pernah terjadi di situ bahasanya kalimatnya dalam Al-Qur'an illa ma salaf, kecuali dulu pernah terjadi masih boleh. Sekarang tidak boleh. Jadi kakak adik di kebar tidak boleh. Begitu tidak. Yang haram karena nasab dari penjelasan ini. Pertama, ibu kandung, boleh. Ya. Kemudian kedua, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Penjelasannya tegas, ya, sangat tegas kalau ibu. Yaitu yang perempuan yang melahirkan kita. Termasuk dalam pengertian ini, maka yang dimaksud ibu itu berarti apa? Ibunya ibu. Ibunya ibu berarti nenek. Nenek, ibunya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas. Anak perempuan dimaksudnya adalah anak perempuan yang dilahirkan istri, terus ke bawah cucu, terus ke bawah. Jadi maksudnya terus berarti anak, ya anak cucu ke bawah. Saudara perempuan ini maksud adalah perempuan yang lahir dari ibu bapak atau dari salah satunya. Jadi saudara ini bibi perempuan yaitu semua perempuan yang menjadi saudara ayah atau datuk baik yang lahir dari kakek atau nenek maupun dari salah satunya. Ada kalanya bibi perempuan dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapak, saudara perempuan bapak ibu. Kemudian disebutkan juga adalah wahalah, halal. Dalam ayat Al-Qur'annya kan disebutkan itu. Wahalakum, yaitu yang dimaksud di sini adalah perempuan-perempuan yang menjadi saudara ibu kamu
dari nenek dan kakek, salah satunya. Terkadang ada juga saudara perempuan ayah, yaitu saudara perempuan dari ibu ayah. Kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki, yaitu anak perempuan anak saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri. Termasuk juga di sini adalah anak perempuan saudara perempuan, ponakan. Yang tadi adalah wanita-wanita atau perempuan yang haram karena nasab. Nikahnya haram karena nasab. Kemudian perempuan yang haram karena perkawinan. Karena awalnya itu masih bisa, tapi karena kita nikah dengan perempuan, maka dampaknya itu adalah karena itu. Ya perkawinan itu yang pertama adalah ibu istri, jadi mertua. Kemudian neneknya dari pihak ibu istri tadi. Kemudian nenek dari ayahnya ke atas. Bagaimana firman Allah mengatakan wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri kamu. Jadi diharamkannya mereka itu tidak disyaratkan adanya ya karena persetubuhan, tetapi karena adanya proses pernikahan itu. Jadi kalau maunya seorang yang nikah dengan perempuan, nah terlepas itu nantinya itu digauli atau tidak perempuan itu, akhirnya nah itu menjadi haram. Tetapi kemudian karena sementara, tapi kemudian ketika sudah putus itu akan diperbolehkan. Berbeda dengan asap gitu. Kemudian yang kedua adalah anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tirinya. Anak perempuan dari anak perempuan tirinya. Jadi ya cucuk ke bawah juga dan terus ke bawah. Karena mereka termasuk pengertian anak perempuan dari istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari istrimu yang telah kamu gauli. Jika kau belum menggauli mereka, maka tidaklah salah bagimu kawin dengannya. Jadi yang menjadi apa namanya itu ketidakbolehannya itu karena istrinya itu murid anak tiri, karena telah digauli. Kalau nggak ini masih dibolehkan gitu. Yang dimaksudkan di sini adalah ya anak istri kamu dari perempuannya dengan yang dinikahi, ya apa namanya itu anaknya dari suami yang lama, di anak tirinya itu. Anak tiri ini dinamakan oleh Al-Quran sebagai rahibah karena laki-laki tadi mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati fi hujurikum, yang ada di tangan kamu. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kebiasaan yang berlaku dari bawaan seorang perempuan punya anak tiri kan gitu.
Biasanya kan ada kalimatnya begitu kan, mau menikahi yang punya bawa anak gitu kan, ya anaknya harus mau juga gitu dididik gitu kan gitu, diakui sebagai anaknya. Nah ini, yaitu biasanya ya ikut ke rumah bapak tirinya, dan bukan berarti ayat tersebut menunjukkan pembatasan bahwa anak tiri yang tidak ikut diurus oleh bapak tirinya itu lalu boleh dikawin olehnya sesudah bercerai dengan ibunya. Ayat tersebut ada pembatasan karena menurut ada mazhab tertentu yang menunjukkan ketika anak tiri yang kemudian ikut bapaknya itu dibatasi ketika dipelihara, dididik dari mana itu, maka hukumnya tidak boleh. Nah, maka dari anak tiri yang tidak ikut kan ada gitu, kemudian anak tiri nggak tahu ikut kemana gitu loh. Tiba-tiba bapaknya tadi yang menikahi ibu tirinya itu bagaimana? Bagaimana dengan anak yang tadi disebutkan tadi itu tidak dididik gitu. Maka di sini ada sebagian mengatakan, jadi anak tiri yang tidak ikut diurus oleh ayah tirinya setelah ayah tirinya itu putus dengan ibunya, kemudian dia ketemu dengan anak tiri yang tidak diurus oleh bapak tirinya, maka ada menyatakan boleh dikawininya gitu. Nah, pendapat seperti ini terdapat beberapa riwayat. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, saya punya istri, lalu dia meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan padaku, dan dustalah aku. Lalu aku temui Ali bin Abi Thalib, dan dia bertanya, mengapa saudara? Maka jawabku, istriku telah meninggal. Lalu tanya, apakah ia ada anak perempuan? Jawabku, iya, tapi dia berada di Taif. Lalu tanya, apakah dulu ia kau urus? Tidak. Lalu makanya kata Ali, kawinilah dengan dia. Nah kemudian oleh Anas bin Malik ini menyampaikan firman Allah. Bagaimana dengan firman Allah mengatakan, waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan bagaimana anak-anak tirimu perempuan yang ada dalam tangan kamu. Nah kemudian Ali menyampaikan, apakah ia ada di tangan kamu? Larangan tersebut berlaku jika ada anak tirimu perempuan itu ada pada tangan kamu. Tetapi kemudian ulama secara jumhur, berarti berpendapat semua ulama, memberikan satu kesimpulan. Nah mereka mengatakan bahwa hadis Ali tersebut tidak sah, sebab di situ ada diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ubay dari Malik bin Anas dari bin Ali bin Abi Thalib. Nah, karena di situ riwayat yang namanya Ibrahim itu tidak dikenal, sedangkan kebanyakan ulama menolak tentang perselisihan tersebut. Kesimpulannya, banyak ulama menyatakan begitu berarti tidak boleh gitu. Walaupun ini ada ya, yang berpendapat seperti itu gitu. Ya, anak tiri yang tidak diurus, tapi kesimpulan para ulama tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah istri anak kandung, istri cucunya, istri anak kandung begitu ya. Jadi apa namanya itu? Ya menantu, gitu. Menantu terus ke bawah. Karena kenapa Pak, Bapak Ibu, ini sudah digariskan, terkadang diterjang juga begini itu, banyaknya kejadian-kejadian begini. Jadi, nah, istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki maupun yang perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa halailu abnaikum,
alladzina min aslabikum, dan istri-istri dari anak kandung kamu. Kemudian yang keempatnya adalah ibu tiri. Ibu tiri kan itu. Atau bahasa lainnya ibu sambung. Ya. Diharamkan anak mengawini ibu tirinya karena perkawinannya dengan ayahnya, sekalipun ibu tirinya itu belum digauli. Perkawinan dengan ibu tiri ini dulu ya zaman jahiliyah sering terjadi. Ceritanya itu tentang ibu tiri dari mana-mana juga, dari zaman dulu itu sudah ada. Disebutkan di sini adalah mereka menikahi ibu tiri itu disebutkan, anaknya itu disebutkan dengan kawin kebencian. Dan anak yang mengawini ibu tiri itu disebut yang dibenci. Jadi pernikahannya, perkawinannya ini adalah bukan semata-mata atas dasar suka. Karena kadang-kadang yang terjadi itu bahwa anak yang yang ada ibunya meninggal, kemudian bapaknya mencari ibu tiri gitu kan, bapaknya ya ibu mencari istri, kemudian ibu tiri, itu muncul sesuatu yang kurang harmonis gitu. Makanya dulu terjadi ucapan jahiliyah kalau bapaknya meninggal itu ya ibunya dari istrinya, tapi istrinya tadi disebutkan bukan karena suka, tapi karena tadi itu pernikahan atau kawin kebencian. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melarang, mencela dan memerintahkan menjauhi perbuatan itu. Nah, di sini disebutkan Imam Ar-Razi berkata, macam keburukan ada 3. Keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, dan keburukan menurut adat istiadat. Nah, perkawinan yang tadi itu pernikahan seorang anak tiri kemudian dengan anak kemudian dengan ibu tirinya itu menurut Imam Ar-Razi ini adalah Allah terangkan keburukannya dalam semua dari segi tersebut. Contohnya kalimat fahisyah, perbuatan tersebut yaitu menikahi ibu tiri ini adalah yang disebutkan merupakan perbuatan yang keji atau fahisyah, dan mengisyaratkan keburukan ini menurut akal. Ya, dia mau ibu dinikahi kan, bahasanya kalau ibu tiri gitu kan begitu. Kemudian disebutkan wamakta, yang disebutkan adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci, Perbuatan tersebut adalah menunjukkan tingkat keburukannya dalam agama. Kemudian kalimat yang berikutnya jadi 3 tadi. Yang pertama fahisyah menurut akal, yang kedua menurut agama, yang ketiganya wasa'a sabila, yang menyatakan jalan yang paling buruk, sa'a sabila, menunjukkan keburukannya ini adalah tidak baik dipandang oleh masyarakat atau kebiasaan dalam masyarakat adat istiadat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab tentang turunnya ayat, yaitu ayat 22 surat An-Nisa, yang katanya dulu di zaman jahiliyah jika seorang meninggal dunia, maka meninggalkan istrinya. Ya memang, tapi di sini bukan ibu kandung, tapi ibu tiri gitu kan. Maka anaknya yang laki-laki, jika mau dia lebih berhak untuk mengawininya, asalkan saja bukan ibu kandungnya, atau jika ia mau perempuan tadi dikelahi dengan orang lain. Disebutkan tatkala Abu Qais bin Asar meninggal, anaknya yang sudah beristri, anak
sudah beristri, anaknya dari Abu Qawas ini. Abu Qawas itu pun meninggalkan ya istri, tapi ibu tiri dan anaknya itu. Kemudian menikahi istri bekas bapaknya gitu. Nah, perilaku bagaimana? Dan anaknya tadi menikahi bekas istri bapaknya, ibu tirinya, dia tidak mau memberikan belanja nafkah kepadanya, serta tidak memberikan hak waris kepada mantan itu istri bapaknya, ibu tirinya. Lalu kemudian perempuan tadi datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian tersebut. Jadi datang begitu tuh kepada Rasulullah kejadian. Tapi Rasulullah sendiri itu belum, istilahnya apa ya? Ya belum mendapatkan jawaban gitu, belum mendapatkan jawaban. Sudah pulang dulu aja kamu, nanti Allah akan saya lihat itu. Kalau ada masalah gitu ya, kalau memang belum ketemu ya udah, nanti minta tebus pada Allah. Nah itu. Nah maka turunnya ayat ini itu katanya itu. Maka disebutkan asbabun nuzulnya tadi itu ada seorang perempuan ibu tiri dinikahi oleh anaknya Abu Qais bin Aslam. Dia tidak diberikan nafkah, warisannya tidak diberikan, apa ngaruh pada Rasulullah. Datang pada Rasulullah, maka Rasulullah udah kamu pulanglah. Nanti barangkali Allah akan menurunkan sesuatu wahyunya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian turun ayat Allah berbunyi, A'udzu minasyaitonir rajim, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahsyatan wa maqta wa sa'a sabila. Ya mungkin kalau kita turun ayat ini bisa terjadi, Pak. Iya, bisa begitu kan? Nah itu. Dan janganlah kamu kawini dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang sudah pernah terjadi. Jadi kalau begitu kan pernah terjadi, itu sudah ada gitu. Ilama qad salaf pernah terjadi. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang demikian merupakan perbuatan yang keji dan dibenci dan merupakan jalan paling buruk. Madhab Imam Hanafi berpendapat seseorang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya atau menciumnya atau melihat kemauannya dengan bernafsu, maka haramlah baginya kawin dengan ibu perempuan tersebut atau dengan anak-anaknya. Begitu juga bagi perempuan tersebut haram kawinnya dengan bapaknya laki-laki tadi atau anak-anaknya. Sebab menurut mereka haram kawin karena perzinahan dikiaskan dengan haram karena perkawinan. Dan disamakan dengan hukum ini segala perbuatan yang ada hubungannya dengan bersetubuh. Maka kata mereka, sekalipun seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuan tirinya, maka haramlah baginya untuk nikah dengan mereka selama-lamanya. Jadi kan tadinya kan ada karena perkawinan itu biasa sementara, tapi kemudian karena terlalu melakukan perzinahan maka itu haram selama-lamanya. Di sini ada riwayat dari Aisyah. Nabi SAW pernah ditanya tentang laki-laki yang telah berzina dengan perempuan. Kemudian dia ingin mengawini perempuan tersebut atau anak perempuannya, maka sabdanya barang haram tidak mengharamkan yang halal, dan yang mengharamkan hal itu adalah hanya karena perkawinan.
Kemudian yang ketiganya, kalau yang pertama tadi haram perasaan, yang kedua haram pernikahan, yang ketiga haram karena persusuan. Diharamkan menikah karena susuan, sebagaimana haramnya karena nasab. Yang haram karena nasab tadi sebutkan untuk ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan, orang keponakan. Itu surat An-Nisa ayat 23. Karena itu menurut ayat tadi, yang ayat An-Nisa ayat 23, ibu susu sama dengan ibu kandung, disamakan itu. Ibu persusuan itu sama dengan ibu kandung. Jadi yang menjadikan kepada sebelahnya itu saudara dan sebagainya, maka itu nanti diharamkan untuk dinikahi. Dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu susunya, dan dengan semua perempuan yang haram dinikahinya dari pihak ibu kandung. Jadi intinya diharam dinikahi itu pertama ibu susu, karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu. Mungkin kalau kita di Indonesia kan tidak menjadi adat, tidak menjadi kebiasaan seorang bayi kemudian disusui oleh orang lain. Tapi kalau dari tradisi dari dulu kan yang terjadi, ya bukan hanya dari Muhammad. Kalau kita merujuk kembali, menarik kembali bagaimana dikisahkan yang dalam Al-Quran itu, dari riwayatnya bagaimana Nabi Musa itu, karena Nabi Musa itu kan yang keturunan Bani Israel kan. Nah, Nabi Musa itu keturunan Bani Israel yang waktu itu kan dari mulai keturunan dari Nabi Yusuf itu di Mesir, sampai keturunannya kepada nanti ketemu dengan keluarga Imran. Tapi kalau Ali Imran yang di surat Ali Imran itu adalah paman daripada Siti Maryam. Tapi Nabi Musa pun Ali Imran juga bapaknya. Jadi waktu itu kan Fir'aun itu ya bermimpi gitu ya, mimpinya itu ada kertas yang gambarnya itu dirobek-robek, kemudian menyampaikan kepada ya ahli ininya lah, peramalnya apa nanti. Nah itu yang berobek-robek nanti, bahwa ini nanti kekuasaannya akan dirobek-robek oleh keturunan Bani Israel. Maka Nabi Musa itu memiliki kebijakan, setiap keluarga yang dari Bani Israel, keturunan Bani Israel itu yang melahirkan, maka anaknya dibunuh gitu kan, begitu. Tapi benar-benar anak yang melahirkan dibunuh. Nah setiap kali tentaranya Fir'aun itu selalu diperhatikan. Makanya dalam sejarah bahwa hanya ibunya Nabi Musa yang ketika dia itu mengeluarkan darah wiladah itu setetes gitu. Ya, jadi berbarengan dengan lahir tak bersih. Maka ketika Nabi Musa itu lahir bersih itu, bersih. Jadi kemudian Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil. Jadi ketika datang tentara Fir'aun itu datang itu ya udah nggak ada kayak apa orang melahirkan gitu. Nah sampai kemudian dihanyutkan ke sungai Nil, masuk dari sungai Nil itu bahasa tega banget ya. Gitu kan gitu. Segitu anak bayi masuk ke sungai Nil, nunggu besar gitu ya. Tapi ya Allah memberikan kan sahabat Nabi Musa gitu. Jadi Nabi Musa itu masuk ke pemandian, masuk di anak sungai di sungai Nil, kemudian masuk ke pemandian itu raja-raja. Sampai di sana ketemu dengan istrinya Aisyah gitu. Diambil ya, anak angkat.
Akhirnya apa? Musa kan itu nangis, nangis kemudian minta nyusu kan cari, akhirnya cari seluruh orang-orang Mesir cari apa? Yang baru melahirkan siapa ya? Ibunya lagi, bayi lagi. Jadi itulah Allah memberikan satu jalan menyelamatkan Nabi Musa itu. Nabi Musa, jadi ibu Nabi Musa melahirkan, kemudian menghanyutkan ke Sungai Nil, kemudian masuk lagi masuk ke pemandian istana Fir'aun, istrinya diambil, mengambil, kemudian cari ibu susunya ketemu lagi ibunya lagi. Itu jadi itulah mencari. Kalau tadi kan sebenarnya itu ada kebiasaan, maksud tradisi mencari susu gitu ya. Tapi ya kembali lagi dalam proses ini Bani Israel Yahudi ini adalah yaitu sudah ditentukan dalam Al-Quran, memang bangsa yang rebel, bangsa yang itu sampai satu-satunya bangsa yang dalam satu kurun itu diturunkan 2 nabi dan rasul Bani Israel dalam satu kurun, satu zaman ya. Biasanya nabi rasul tidak. Nah, ini satu kurun itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi dalam perjalanan seperti itu. Ya kalaupun nanti ada Nabi Ibrahim itu juga sejaman juga dengan Nabi Lut. Tapi yang satu kurun mengurusi satu umat itu ada Bani Israel ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya kemudian yang kedua ibu dari yang menyusui sampai yang bapak neneknya nggak boleh. Ibu dari bapaknya susunya karena ia merupakan neneknya juga. Saudara perempuan dari susunya karena menjadi bibi. Saudara perempuan bapak susunya, bibi susunya, cucu perempuan susunya, saudara perempuan suah, baik yang sebapak atau si ibu ini. Yang menjadi persoalan ini kan yang ini nih. Saya belum menemukan kalimat itu. Saudara perempuan susuan, baik yang sebapak ataupun seibu ataupun sekandung gitu. Nah itu. Jadi kita kan nggak tahu nih kalau kejadiannya itu kemudian kalau ada bang susu kemudian dari ibu yang sama bagaimana gitu kan. Nah ini perlu ada solusi ya yang terjadi. Ya mungkin kalau bahasa yang paling gampang kalau tidak tahu kan masyarakat gitu. Nah itu kalau tidak tahu gitu kan hukum tidak berlaku. Tapi kalau kemudian tahu ada bagaimana gitu kemudian gen yang sama dan sebagainya gitu ya. Susuan yang diharamkan secara zahir segala macam susuan dapat menjadikan sebab haramnya pernikahan. Tetapi sebenarnya ini tidak benar kecuali karena susuan yang sempurna. Jadi kalau ini sebutnya itu kalau yang sempurna bagaimana? Yaitu di mana anak menyusu tetek dari susunya dan tidak berhenti menyusu kecuali dengan kemauan sendiri tanpa sesuatu paksaan. Ini tanpa paksaan seperti apa ya? Jika ia baru menyusu sekali atau 2 kali, hal ini tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Karena bukan disebut menyusu atau tidak pula bagi anak kalau neneknya sekali 2 kali tapi kemudian tidak mengenyangkan maka tidak menjadikan hukum nanti pada anak itu pernikahannya itu diharamkan. Yang menjadikan ini adalah karena kemudian anak itu sangat kenyang itu menyusu. Karena dalam hal ini Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la tuharrimul masatu wal masota. Tidak haram kawin karena sekali atau 2 kali susuan. Sekali menyusu maksudnya menyedot sebentar air susu. Sekali menyusu dalam pengertian air susu itu dan masuk ke dalam perutnya, menurut pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Tapi para ulama punya beberapa macam pendapat. Ini berbagai pandangan ulama yang menjadikan akhirnya berbagai pendapat. Yang pertama, sedikit susuan ataupun banyak, maka pendapat ulama ada mengatakan
haram hukumnya untuk nikah persusuan itu. Berdasarkan ayat tersebut, kalaupun ada hadis Nabi tadi satu atau dua, tapi berdasarkan karena sesuai maka tetap itu hukumnya haram. Di sini disebutkan ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Haris yang katanya saya pernah menikah dengan Ummu Yahya putri Abi Ihab. Lalu datanglah seorang budak perempuan hitam yang seraya menerangkan. Udah nikah, datang budak perempuan. Dia menjelaskan. Kemudian dikatakan, kamu ini suami istri, kata budak tadi, kamu berdua ini dulu pernah aku susui bersama. Datang. Lalu saya datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut. Nah, kemudian Nabi bersabda, faqala fa kaifa qad wa qad qila. Nah, di sini katakan fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalika fa qala wa kaifa qad qila da'waha anka. Kemudian Nabi sabdanya, bagaimana lagi itu sudah terjadi, karena itu maka ceraikanlah dia. Jadi hadis ini menunjukkan yang tadi penjelasan dari ada hadis dari Aisyah, tapi ini ada lagi begitu yang menjelaskan tentang kejadian yang pernah ditemui oleh seorang budak putra misi berdua gitu. Kemudian yang kedua, ya dari hadis itu Nabi tidak menyatakan berapa lama, berapa susu, tidak, tapi ceraikanlah dia. Yang kedua, yang mengharamkan perkawinan susuan tidak boleh kurang dari 5 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Sebagaimana riwayat Muslim, Abu Daud dan Aisyah, ada salah satu dari ayat Al-Quran berbunyi 10 kali susuan seperti biasanya dapat mengharamkan pernikahan. Kemudian dihapus dengan ayat lain, yaitu dimaksud 5 kali sebagaimana biasa Rasulullah wafat, sedangkan 5 kali tadi ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, susuan yang mengharamkan itu cukup dengan 3 kali nyusu atau lebih. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tidaklah mengharamkan karena sengaja atau dengan seperti hadis yang tadi. Nah, berarti ini ada nih, air susu ibu susu secara mutlak mengharamkan. Minum air susu ibu susu mengharamkan baik dengan menyusu langsung ke tetenya atau melalui sedotan atau melainkan hidungnya, asalkan semuanya tadi mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi. Sekalipun sekali susuan tetapi bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulangnya. Jadi itu kalau dari bahan susu bisa terjadi. Saya menunjukkan keharamannya. Nah, bagaimana kalau air susu campuran? Bila mana air susu perempuan tercampur dengan makanan yang lain atau minuman yang lain atau sebagainya, lalu diminumkan pada bayi, bila mana air susu perempuan lebih banyak, maka itu dia bisa mengharamkan. Jika lebih sedikit, maka tidak mengharamkan. Nah, ini terdapat beberapa pandangan yang berbeda-beda. Kemudian umur yang disusui. Anak susuan yang haram nikah dengan ibu susunya bila mana umurnya sebelum 2 tahun, yaitu masih merupakan masa persusuan anak-anak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakannya persusuannya. Oleh karena itu, anak susu dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan susu, meskipun pertumbuhan badannya dengan susu juga, sehingga ia merupakan bagian daripada ibu susunya.
yang karena itu dia sama-sama menjadi muhrim bagi ibu dan anak-anaknya. Beberapa pendapat ini banyak penjelasannya masih ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya, karena ini kalaupun dibahas ini banyak sekali gitu ya. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sudah disampaikan mengenai perempuan atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, perlu perhatian mungkin buat bapak-bapak yang mau menikah lagi, atau maksudnya ya anaknya gitu ya, mungkin yang menikahkan anaknya supaya bisa menjadi perhatian tadi disebutkan, karena yang selamanya itu karena nasab perkawinan, terus juga karena tadi persusuan. Nah ini yang persusuan itu yang harus hati-hati sekali Pak. Jadi kan ada Bang Asi dan sebenarnya itu tidak dibenarkan juga, karena kita nggak tahu ibunya siapa, terus dia punya anak itu haram selamanya ternyata. Jadi kalau buat secara ilmu pengetahuan itu baru sekarang juga diketahui bahwa sebenarnya ASI itu Bapak Ibu, tambahan ilmu aja, ASI itu sebenarnya darah. Jadi dalam darah itu terdapat gen, kromosom dan segala macam, sehingga itu sudah menjadi menyatu. Walaupun dari darah diolah di dalam jarum itu berubah menjadi warna putih. Sebenarnya dia darah, bukan dari air biasa. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bisa satu pertanyaan? Ya juga boleh. Ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanya Bu. Ini ada satu yang juga. Bapak sebelah kanan. Oh jelas. Pak sebelah kanan sudah jelas. Sebelah kiri. Depan, belakang, atas mau ada. Baik kalau gitu. Udah cukup jelas. Kalau misalnya memang ada yang nanti mau ditanyakan lagi lebih lanjut karena ini menyangkut kondisi keseharian, bisa tanyakan kepada para ustadz kita di sini. Kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.